Shalom saudara-saudari, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diangkat dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia ya Bapa, itulah yang kami persilahkan pada saat ini menaungi hati dan pikiran kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6, beginilah bunyinya. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini bertema Tuhan adalah Raja semua umat. Saudara-saudari, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, terlebih secara khusus ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan ataupun tantangan di dalam kehidupan kita, kita sering sekali mengambil tindakan atau keputusan yang gegabah, yang menurut kita keputusan itu atau perbuatan itu adalah benar, baik untuk kehidupan kita, sementara bukan demikian adanya. Saudara-saudari, kita perlu menyadari bahwa kehidupan kita ini sudah ada yang mengaturnya. Dan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sudah ada yang menetapkannya. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan ini, sesungguhnya Tuhanlah yang mengatur semua itu menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita menghadapi kehidupan dalam suasana sukacita, sesungguhnya hal itu adalah sesuatu yang telah diatur oleh Tuhan untuk kita nikmati dan kita jalani di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, pada saat ini firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Tuhan adalah Raja semua umat. Dan hal ini terlihat jelas dari apa yang sudah kita baca tadi, bahwa ketika para gembala, yaitu para pemimpin bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, telah membiarkan bangsa itu hilang dan terserak, maka Tuhan mengambil tindakan dan membuat keputusan yang sangat baik demi keberlangsungan hidup bangsa itu. Dari ayat 2 sampai ayat 5, mari kita perhatikan dengan baik. Yang pertama,
Ketika para gembala, para pemimpin bangsa itu tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai gembala yang baik bagi segenap bangsa itu, maka yang pertama, Tuhan membuat atau Tuhan menentukan hukuman sebagai balasan dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Artinya saudara-saudari, Tuhan membalaskan segala perbuatan-perbuatan mereka yang jahat terhadap bangsa itu. Yang kedua, Tuhan bertindak mengumpulkan sisa-sisa dari bangsa pilihannya dari segala negeri kemana ia mencerai-beraikan mereka. Tuhan menghimpun mereka, membawa mereka kembali ke tempat asal mereka, sehingga mereka dapat berkembang dan bertambah banyak. Tuhan mengumpulkan kembali dan menghimpun bangsa yang sudah tercerai-berai itu, oleh karena Tuhan mengasihi mereka. Lalu yang ketiga, saudara-saudari, Tuhan akan mengangkat dari antara bangsa itu, yaitu para gembala yang akan menggembalakan atau memimpin mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seorang pun dari kawanan bangsa itu. Lalu yang keempat, saudara-saudari, akan ada waktunya, demikianlah firman Tuhan berkata, bahwa Tuhan akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Tunas adil itu akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Saudara-saudari, hal ini memperlihatkan bahwa Tuhan adalah raja semua umat. Ia mengatur yang baik bagi bangsa pilihannya, bagi umat-umat yang ia pilih. Ketika umat pilihannya itu mengalami ketidakadilan, ketidakbenaran dari para pemimpin mereka, Tuhan sendiri yang bertindak dan membuat keputusan yang baik bagi bangsa itu. Saudara-saudari, perlu kita sadari bahwa di dalam kehidupan kita ini, Tuhan adalah raja yang mengatur segala yang baik bagi kehidupan kita. Ketika kita mengalami ketidakadilan, ketidakbenaran di dalam kehidupan ini oleh karena perbuatan-perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau perbuatan-perbuatan orang dari sekitar kita, maka percayalah, Tuhan sendiri akan membuat keputusan dan akan memperdulikan kita dengan baik. Ia pasti merancang segala sesuatu dengan baik untuk kebaikan kita. Oleh karena itu saudara-saudari, yang pertama dari firman ini, mari kita menjadi umat-umat yang selalu bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan kita. Bahwa Ia selalu melakukan yang baik, bahkan merancangkan yang baik bagi kehidupan kita. Karena itu bersyukurlah. Itu yang pertama. Yang kedua saudara-saudari, dari firman ini, mari kita menjadi umat-umat yang senantiasa hidup di dalam kepemimpinan atau kepemerintahan daripada Tuhan. Sebab Ia adalah Raja yang adil, Raja yang senantiasa menerapkan kebenaran bagi setiap umat-umat kesayangannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersandar penuh dan berpengharapan teguh kepada Tuhan. Sebab Ia adalah Raja semua umat, termasuk Raja bagi kehidupan ataupun bagi pribadi kita. Ketika kita mengalami segala sesuatu yang tidak baik atau segala sesuatu yang tidak kita harapkan, ketika kita mengalami berbagai macam rintangan, kesulitan, tantangan kehidupan ini, maka mari kita tetap berpengharapan kepada Tuhan sebagai Raja kita. Sebab ketika kita berpengharapan penuh kepadanya,
maka Ia sendiri sebagai Raja kita akan mengambil tindakan-tindakan yang terbaik untuk kebaikan di dalam hidup kita ini. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah Raja semua umat. Tuhan adalah Raja kita. Ia adalah Raja yang adil, Raja yang selalu memperhatikan umatnya dengan baik. Ketika umatnya mengalami sesuatu hal yang tidak baik dari orang-orang lain, maka Ia sendiri akan mengambil keputusan dan membuat rancangan yang terbaik untuk umatnya tersebut. Karena itu, tetaplah kita bersyukur dan tetaplah kita di bawah kepemerintahan atau kepemimpinan daripada Tuhan. Tetaplah kita hidup di dalam kepemimpinan Tuhan sebagai Raja kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu sudah kami dengar serta kami renungkan. Ajari kami untuk memahaminya dengan baik dan tuntun kami untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih karunia daripada Allah Bapa kita yang di sorga, kasih sayang daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus, itulah yang selalu menyertai kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom kepada kita semua.